Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala fi ayatin ukhra, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum wa'idain la tuqam wasfan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah wa syukurillah selalu terucap oleh kita dan hati kita atas berbagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tercurah limpah kepada tiap peluru Islamnya, mulai dari sejak morning subuh sampai mati berokol batin. Sungguh nikmat ilahi tidak bisa kita hitung jumlah karena saking banyaknya nikmat tersebut. Satu contoh kecil jemaah sekalian, yang tiang peluru sebagai umat beriman ini sering melupakannya adalah nikmat di depan terkejang sesuatu Allah berupa sehat walafiatnya. Sehat kita jemaah sekalian, dengan sehat ini hampir seluruh pekerjaan bisa kita lakukan dan bisa kita tuntaskan. Seandainya dia sehat ini terkejang sesuatu Allah tiba yang perlu. Nabi yang perlu bisa berbuat hanya tinggal diam di rumah, rokok sambil minum sisa-sisa obat. Apakah ada reaksi atau tidak biasa-biasa dari obat ini? Ini yang perlu tunggu kalau sekiranya kita sakit. Tetapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala jauhan penyakit ini yang perlu sebenarnya, sehingga bau kita muntasam Nabi juga dalam kegiatan ini. Dan ikilah sih patut syukuri jemaah sekalian. Nah, kumentan makin cara bersyukur ini, ya pada gawe Nabi yang Allah perintahkan berupa ibadah-ibadah niki, dan itu pada jauhin Nabi juga yang tidak Allah larang daripada larangan ini. Anikilah lamuan para niki dan bertentang maka masuklah selaku penggawean oleh orang dunia ini sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala, karena setiap perbuatan kebajikan ini masuk dalam kelompok beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, pun juga yang perlu dilaksanakan jemaah sekalian, selama pertama landasan atau atasnya atau fondasinya atau dasarnya adalah keimanan kita, maka seluruhnya bernilai ibadah. Maka sekali lagi, tidak ada jalan untuk yang lurus, tidak selalu mensyukuri nikmat ini, selalu terlontar dari lidah kita masing-masing ucapan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, yang lurus adalah khairul ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan umat ini untuk Nabi memerintah kepada yang ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, memerintah, mengajak, menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik. Niki wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar yang berupa dosa-dosa niki. Nah, nikilah tugas fungsi yang perlu sebagai orang beriman ini. Selalu mengingatkan saudara, tetangga, sanak famili, kerabat kita, handai taulan masing-masing untuk selalu menghindari yang namanya kemaksiatan. Kemudian mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Itu tugas pokok sebagai manusia beriman. Saya sita ajak, saya sita perintah, saya sita larang. Kita ajak untuk berbuat baik, kita larang untuk melaksanakan kemaksiatan. Minimal setidak-tidaknya keluarga masing-masing. Seperti
apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri pada kan keluarga dari neraka. Artinya Nabi niki, karena setiap perbuatan kejahatan yang diperbuat manusia niki, maka akibatnya akan mendapat neraka. Naniki kita jaga mereka, jangan sampai mereka menjadi penghuni neraka. Dengan cara kita ajak dia kepada yang ma'ruf, kita tegah mereka daripada yang mungkar. Nanikilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari yang namanya neraka nanti. Dan ini jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya tadi, agar kita terus memperhatikan kehidupan niki jemaah sekalian, bahwa hidup kita akan berakhir dan merupakan rahasia ilahi kapan akhiran dan hidup yang tunggu niki. Sehingga lu hal yang daripada mengikanan daripada nenaunya jemaah sekalian. Pertama, az-zaman, waktu kepada pirantau kepada tulang kembali ke asal kita, diambil oleh yang empunya diri ini oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu di antara kita, tidak satu makhluk pun yang tahu. Jangan kira situasi dan kondisi keadaan kita yang kelihatan nampaknya niki fresh, seger sehat niki tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak akan kembali menghadap ilahi. Jangan. Tidak bisa jemaah sekalian. Boleh jadi makin niki adalah kedudukan penduduk tadi. Boleh jadi niki adalah jamaah penduduk tadi. Tetapi kita berharap jemaah sekalian, aku doa boleh niki kepada tetap belok umur desi Allah Ta'ala dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun boleh isi kepada pulang satu ayat rohani niki menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak ada yang tahu kapan kita berakhir. Jangan kita berkata di hati ini, oh ia sakit no, ia boleh dulu. Jangan. Karena apa kata ulama ahli hikmah niki, kam min sahihin ma tabigairi ilajin. Sungguh banyak sekali orang-orang yang sehat yang tiba-tiba mati tanpa didahului penyakit. Nah niki mas sekali yang kita waspadai. Wa kam min saqimin 'asha hinun minad dahri. Sungguh berapa banyak manusia yang sakit, dua bilang itu dalam lalang sementara terjauh-jauh ke PKM, jauh rumah sakit. Lalu hari seberapa boleh mari datang. Ambo hari seberapa datang ambulan jauh pulang. Dek nuasa pada tulak yang balik. Dek ini berarti dia menolong diri. Nanti kambing sakimin asya hinun minad dari. Banyak sekali orang yang sakit, tetapi terus hidup. Karena itu kita tidak bisa berkata apapun di hati ini untuk macam-macam. Karena az-zaman ini adalah rahasia ilahi. Yang bagaimana menyikapi rahasia ini mas sekalian? Tetap waspada kita, mumin dan waspada. Pada tetap istiqomah, tekun beribadah, ingat 5 waktu ini paling pokok, yaitu sholat kita. Karena sholat yang perlu lakukan ini jemaah yang sekalian adalah silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan kontak langsung yang perlu sebagai hamba ini langsung kontak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai penganjeng ibu bapak sekalian, anjing kita sudah masang niat lurus mata-mata untuk tujuan ridha ilahi. Allahu Akbar mengkat. Terus sembahyang maghrib lur rakaat menurut imam mengkat aden deh. Angkat kepada ngangkat imam kena Allahu Akbar. Nah dari sini jemaah sekalian mulai tuh ngontak sampai kepada assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, dan ada putus kontak ke kaca ilahi. Lagu mumbe apa dan putus, namun tetap butuh niat hati akan tadi sholat. Kecuali namun enggak bodin kedua, fisik kedua ada beraga sembahyang, lalu dek karuan pikiran ke meong ke oleh balik membuka kulung duduk empat semuanya baburung semontak jari
legaan hanya bayangan bewang naik meong leka 1 2 1 2 1 2 mengangkat kudung niki lanang niki lurus wah ilahi tiba ade anda sambil tengin alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Yokat langsung ke kontak saling jawabnya mas sekalian. Atna ali abdi Allah aku puji isi panjang ini ya Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku enggak menjawab majadani abdi Malik Yaumiddin majadani abdi Allah panjangku ini yang mengagumkan aku. Terus sampai Allah Ta'ala kata ada baini wa baina abdi li abdi masal. Ini antara kulit hamba. Terus itu terjawab di masker, terjawab. Oh enggak, ini kisah Allah Ta'ala. Yang buat nenek sampai kosong pikiran, artinya nenek sampai wek lain khayal-khayal waktu semacam ini. Karena asli bulan dan kepada berhubungan kajian nenek kajian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Terus sampai assalamualaikum. Ingat, assalamualaikum. Sisi kiri kanan para malaikat yang senantiasa memonitor setiap gerak langkah yang tunggu. Alam udah sadar dikit maskinan, tidak mungkin di depan gawe kemaksiatan. Nah ini. Kemudian tak ada ucapan kalimat yang terlontar dari lidah niki mas kalian kecuali dimonitor oleh rakib dan atid. Namun tersadar para niki maka tidak akan berkata kasar kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada yang terlontar ucapan niki dari lidah niki mas kalian kecuali di sisi kiri kanan kita ada raqib dan ada atid yang senantiasa bila bagus bunyinya keluar maka baguslah tempat catatannya, yang kananlah yang mencatatnya. Tetapi bila kasar, jorok, remis dan lain sebagainya yang keluar maka yang sisi kiri mencatatnya. Maka hati-hati dalam berbicara. Lalu kadang kita sekalian karena lupa, terlontarlah ucapan kasar, terlontarlah ucapan yang tidak enak didengar. Kenapa? Karena kita lupa. Bila kita ingat kembali lalu terlontar ucapan oleh lidah ini astagfirullahaladzim, lalu kita menyesali apa yang pernah keluar, insyaallah ta'ala minal aminin kita. Kita jemaah sekalian sebagai mukadimah pengajian yang berlaku makin kita pada firman sholat Nabi ulama berbada oleh kita ini. Mudah-mudahan kepada tetap sehat walafiat, sehat sehingga yang perlu tetap mudahkan harapan ini. Nah makin kepada dengar nanti ongkat Syekh Abdul Qadir Jilani berbada kita yang dulu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Nabi ongkat atur Syekh Abdul Qadir Jilani ini terkenal jemaah sekalian sebagai ulama yang arif billah, yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena kemuliaan beliau ini sering dijadikan nabiran Syekh Abdul Qadir Jilani ini sebagai bahan tawassul, pendekatan diri kepada Allah oleh hamba-hamba beriman yang belakangan ini. Sering terdengar ila ta'awliya ila ta'ala khusus terus Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah al-Fatihah ongkat dengan ini artinya dia bertawassul dengan kekeramatan dan kemuliaan serta kearifan Syekh Abdul Qadir kepada Allah ini untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah serta untuk dikabulkan Nabi juga berupa permintaan niki nama niki, sehingga tetap disebut beliau ini Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang arif billah niki. Nabi ongkat niki mas sekalian badak di depan sebagai dengan beriman niki. La budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a. Nama niki. Tidak boleh tidak tipat dengan seberiman yang perlu kena niki. Bisa iri ahwalihi dalam seluruh keadaannya, dalam seluruh keadaannya. Min thalathati asya, daripada 3 sesuatu. Lu sesuatu jemaah sekalian. Dek tekan gondek, senantiasa syarat oleh dalam hidup sebagai dengan beriman. Ia adalah Syekh Abdul Qadir Jilani.
Nabi yang pertama jemaah sekalian, amrun yang dahiluhu, perintah dari Allah Ta'ala yang senantiasa ia ngawekna. Alhamdulillah jemaah sekalian, kan yang lulus nanya ini senantiasa nggawe perintah Allah Ta'ala. Yakin yang jemaah sekalian laras ndek bani nggawe perintah Allah Ta'ala jemaah soleh repo niki. Namun sampai ndek bani berbahaya menuduh repo. Bewan bahaya bahasa laku itu juga kena siksa Allah Ta'ala. Kan ini meno bayar rumusna sekek begawean selengi selaku pada emo apa imbalan dari perbuatan niki. Sehingga rumus naki tidak nazalal bala lamun bala musibah bencana itu turun rata umum arti selaku dengan detik lingkungan ini mau dia. Nabi yang kata Allah Ta'ala di Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takut kepada yang kata Allah Ta'ala niki menanti yang tunggu selaku niki takut kepada fitnah musibah bencana bala bahaya niki yang tidak hanya ditimpakan kepada ia yang zalim saja secara khusus Nabi kena niki lamun wa aku nurunang bala aku nurunang adab kata si Allah Ta'ala selaku nih pada juga orangku iya kan. Jadi kepada saling ingat ini jemaah sekalian tentang maksiat selaku kepada orang aku begawean bagus jadi apa aku jadi tanggung iya kan nggak tanggung naga di bahaya pokoknya kepada sadar diri jemaah sekalian istighfar kita dengan selaku teliti pada kan kembali menghadap Ilahi dengan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang kita perbuat oleh bawah dunia ini. Bayangkan jemaah sekalian kelengian semendak sejelok sekelam lewat malam jelo malam akan kita terima untuk waktu yang tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Sejak barzakh kita tiduri pirang tauna kiamat gimana kah tidak ada yang tahu makhluk di bumi ini pira jelo pira tahun pira abad pira minggu pira ribuan tahun niki. Nah sekian lama roh niki akan menerima imbalan yang sebentar oleh bawah dunia niki. Maka dengan demikian bisa yang perlu simpulkan apik-apik kita hidup sebentar pada apik-apik. Namanya kan takut apik ini jemaah sekalian. Baik dan berdua dasar ilmu pengetahuan isi ke apik. Beta takut berdua dasar ilmu pengetahuan pada menimah pada tokol-tokol seberak sambil terdengar Nabi ongkat mengajar desi para ulama oleh kitab niki. Nah niki Syekh Abdul Qadir jadi badak niki jemaah sekalian. Dek tetanggon dek sebagai dengan beriman niki memiliki 3 perkara yang perlu lazim mesti untuk senantiasa melaksanakannya. Yang pertama adalah amrun yang tadriu, perintah yang ia senantiasa kerjakan. Yang kedua, wanahyun yajtanibuhu, larangan yang ia senantiasa hindari. Jauhin larangan dari Allah Ta'ala niki. Alhamdulillah jemaah sekalian. Nah niki yang perlu arah oleh kedua niki. Alhamdulillah jemaah sekalian. Nah niki. Nah kemudian yang perlu nih sang masih bertanya-tanya kita masing-masing. Wa qadrun yawwa bihi aniki. Ukuran ketetapan dari Allah Ta'ala yang kita rela dengannya. Kan niki mas kalian. Kadang wean gremon niki. Keadaan pas-pasan misalnya. Sebenarnya keadaan pas-pasan niki dahului juluin ia isi ucapan alhamdulillah wa. Nendek tengremon kaya menemukan tanda berusaha sekenek doang dan ini wah ningkat padahal kemelek nikah kemelek PCX kita lalu tetap doang ceketer Bombay berbeda iya bang kata berumun nah berarti kadrun yang tabi ini denara ukuran yang Allah telah berikan kepada tiang puluh niki dan kita rima dengannya. Nah niki jemaah sekalian. Kurang sikit niki jemaah sekalian. Syukur dengan keadaan diri kita. Nah, saya Nabi yang terajar isi para ulama niki. Lamun untuk urusan dunia hidup niki jemaah sekalian,
nendek ganti teng kita juk atas. Namun ba atas tiba teng kita maka akan hilang rasa syukur dengan keadaan ini. Ya kumbe, saya nggak terlalu banyak manusia yang jauh lebih miskin keadaan oleh yang pun. Nah niki, alamun dengan kita misal sekitar lingkungan de searah kali repot niki rata-rata sebelum usaha misalnya, masih kita paling rendah lah ukuran niki. Nah, lagu coba kesubul. Niki ranjang kita blok bati budaya lincang leka. Amun kita ibu-ibu sekalian, anak-anak ini akan dengan kuat malah ngubah anak kayu topol ya oleh bapak lolon kayu oleh tengah lanang dekat lampu merah. Mun arah merah lampu niki uras ya mumben kan tegema iman anak oleh motor sebuka-buka kaca. Balik-balik dia lebih. Ini juga tahun itu oleh balik-balik. Terus anak-anak ini kita orang sering cek dah nih anak-anak ini maghrib nih. Ngaji kamu bro, baru mendidin. Niki ada perhatian nih, ya kumbe karena keadaan nih. Nah sementara kita alhamdulillah senantiasa ucap ibu bapak sekalian. Nendek putus alhamdulillah. Nah, lamun tetap utuh alhamdulillah niki istiqamah oleh lidah. Insyaallah taala minal amin. Desid Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan tambahan nikmat niki. Kan dia ungkap niki la in syakartum la azidannakum. Lamun anda pada bersyukur jemaah sekalian. Allah Ta'ala terus memberikan tambahan nikmat ini. Lamun kepada kafir, Nabi kena gugur nikmat ini mas sekalian. Tebeng ya nikmat sudah Allah Ta'ala. Lalu nikmat tebeng ini tidak mengadu untuk berbuat kebajikan. Buat kepeng menang. Terus beta mengadu, lalu yang dikalikan. Nabi kita sorak-sorak sebab burung-burung ini. Jadi napi niki, jaga lalu bogoje. Balwe kepeng simpli niki. Nah ini dengan dek bersyukur pada nikmat ilahi. Sehingga tasarrufana, ngkaduna kepeng benang seluwe niki untuk kemaksiatan. Niki maka lamun wah barat niki cara ingat azabi la syadid atau dari Allah Taala. Siksaanku sangat pedih. Dek jemaah sekalian, dek enjak selamat Atena dek selamat dulu. Karena akan selalu gelisah dalam hidupnya. Orang tak mendek bersyukur pada nikmat niki. Dan ingat, manusia, seorang manusia ini tidak akan puas bagaimanapun hidupnya. Setelah ia mendapatkan satu gunung emas di sebelah timur, dia inginkan gunung emas yang sebelah barat. Setelah ia dapatkan gunung emas timur dan barat, dia inginkan gunung emas yang di selatan. 3 gunung emas didapatinya, dia inginkan gunung emas yang di utara. Kapan kepuasan akan ada dan nampak pada dirinya setelah mulutnya tersumbat oleh tanah. Lamun mah andang daya, nyelini entana, ampun terangkat sekali sisi kanan deh, kiri, ampun andang barat dipan, jauh ya terus berharap macam-macam. Artinya ini kematian itulah yang menyelesaikan semua cita-cita yang tinggi baru ini. Maka kita cukup satu jemaah sekalian, syukuri apa adanya, riba niki dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita semua. Lalu ingat, riba dalam pengertian yang positif. Baik nanti yang jemaah sekalian, dalam keadaan yang perlu seperti ini, terus berusaha bekerja. Karena dalam usaha dan kerja ini adalah ibadah. Nah, barang niki dia tahu kan keputusan dari Allah Ta'ala niki bahwa kita akan diberikan sebagai orang yang lebih dari yang lainnya. Nah, itu yang kita kejar jemaah sekalian. Dengan terus ada keadaan riba di hati, maka nikilah idealnya entah Anda bekendan sebagai orang beriman,
nak baru lembaran dengar otak nakiran bahasan ulama mengajar ke riba dengan apa yang Allah Ta'ala berikan ini, terus depan pasif dek mele bergawian, dek depan mele berusaha, salah cara memahami. Sila berusaha karena tujuannya satu, untuk bekal dalam rangka ibadah mengejar ridha ilahi. Kan solah jadi ini jemaah sekalian. Jadi pak cekap tentang kepada nafsiran tingkah laku pola teniki ante berbeda berubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal, sebagai sanguai rohani kita niki menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah niki mas sekalian. Qala rahimahullahu taala, fa aqallu halatil mu'min, sekurang-kurang keadaan dengan beriman berarti yang perlu niki jemaah sekalian, la yakhlu biha, ndek kosonglah daripada keadaan sepuluh niki jemaah sekalian. Pertama, laksana perintah Allah sikit. Kedua, kita pada jauhin nabi yang dilarang Allah Ta'ala. Kedua, kita pada ridha dengan nabi yang Allah Ta'ala telah berikan niki, dengan terus berusaha dengan harapan menuntut dan mencari ridha. Nah niki jemaah sekalian. Wa rahimahullahu ta'ala, bayan bagi lahu an yalzimahuma, maka sayubia mesti lazim baginya untuk melazimkannya oleh hatinya, wa yuhadditsu biha nafsu, dan bertutur dengannya, melawan dengannya akan nafsunya gitu. Terus lawan nafsu niki berbicara. Kemudian wa yaqudu al jawarih biha, kemudian jawarihnya niki raga batin lahir kita untuk melaksanakannya, raga lahir niki untuk melaksanakannya, bisa iri ahwalihi, dalam semua keadaan kita. Nah niki kita berusaha jemaah sekalian, dalam usaha niki ada ibadahnya. Kita jauhi apa yang Allah larang, kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, kita riba dengan apa yang Allah telah berikan, maka nikilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang beriman niki, sebagaimana atur Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah mungkin itu pada bilangan aku Nabi nasihat Abu Bakar As-Siddiq. Keempat sahabat Rasul akan nasihat yang perlu niki. Nah pertama nasihatin niki Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ungkapnya kepada bilangan sholat. Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, thalathun la tudriku illa bithalathin. Nah iya atur niki telu perkara yang tak didapati setelu niki kecuali dengan telu. Niki telu perkara dia hanya didapati dengan tiga. Yang tiga perkara niki tidak didapati oleh yang tiga. Nah betul. Jadi arah telu perkara di mas sekalian, ndek bau sita musahayangnya isi telu niki. Nah iya. Dari sekali arah telu perkara, telu hal, ndek bau setelu niki isi ida ndaitna, isi ten mau angya, isi setelu niki. Marah niki. Yang pertama, al-ghani bil muna, meren kesugi. Terus lagu isi temeta sugi niki hanya dengan angan-angan, hanya dengan berangan, ban ngumbe-ngumbe tangga saja mah dek lebau si temau sugi, namun hanya dengan angan-angan. Ngumbekan apa bau sita? Pada berusaha, kepada nabung, kepada berinvestasi, kepada laksana usaha apalah jenisnya, kemudian hasil usaha ini kita tabung ya, kemudian kembangan ya untuk jadi yang lebih besar dari modal yang ada. Basugi sejahin ke lagu amun hanya besugi ini. Iya tuh angkat angan ini, balang dia nggak momot oleh habis beruga tokol yang ngindang rekeng batur se gejok matur orang. Nami kasih pak si bapak mau setelah mau buat setengah balik menjual mau ya 5 balik ya bang angkat rekeng dek wah lalu berusaha dia. Nah inilah yang dimaksud bahwa kaya tidak akan didapati hanya dengan angan-angan, berarti harus berusaha. Terus yang kedua,
Kita tutuang dulu ongkat Abu Bakar ini. Yang kedua, wasyababu bil hidab, menjadi muda dengan nabi kedangan hidab ini. Para yang sulus syababu bil hidab bisya'ri bil qanat wa naqli. Takkan didapati muda itu dengan mencelup rambutnya dengan apa sih, dengan semir. Ngumben-ngumben tanah selama waktu ini terus melek bayang bongkarnya. Lalu yang beli semir kelas kek oleh Robi oleh Karino ada dengan jual semir no. Lalu yang beli semir kelas kek sekat ribu itu ambok kebayang ini baik kan, sementara wajah mbak keriput kecuali ini tambah sabun terus nyedot lemak sampai wajah tulak sih marah dan wajah mbak biasa ini masih banyak. Walaupun dari ini kau keriput ini dan ini pokoknya dengan berbagai cara mengembalikan muda niki lima anu berceluk, lima anu baik tambah sabun kelas ke oleh Lombok Timur niki tidak akan bisa. Nah niki ongkat Abu Bakar niki. Yang ketiga, as-sihhatu bil adwiyah, kesehatan tak didapati dengan obat. Kah, kan ongkatnya. Nabi kenana jemaah sekalian, sehat obat niki hanya syarat. Nah niki, jadi didapati ongkat ulama niki illa bi qismatin min bil bisyafa illahi, tapi dengan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Terus Nabi kenal obat niki sebagai wasilah, sebagai media, sebagai perantara untuk menjadi sehat. Nah niki, namun semata-mata dengan obat niki tujuan untuk kesehatan ini, karena niki obat hanya sebagai perantara, sebagai media, sebagai wasilah, sebagai penyebab. Nah niki menurut Quran niki ikuti sebab-sebab niki. Artinya laksanakan Nabi yang menjadi perantara untuk sehat niki ialah obat. Lamun semata-mata obat niki sebagai pembuat kita menjadi sehat walafiat, nek nini illa bisyifa'in bal bisyifa'in minallah, tetapi dari obat kesembuhan dari Allah Ta'ala yang ungkap niki. Nah nikilah jemaah sekalian, jadi Nabi ungkap Abu Bakar ngajar teniki, nasihatin teniki, insyaallah ada manfaatnya untuk yang dulu dalam kehidupan niki. Bahwa pertama kita harus berusaha, karena sungguh kekayaan ini kita akan didapati hanya dengan angan-angan dan khayal-khayal. Dan ingat jemaah sekalian, dalam usaha dan dalam langkah menggapai agar kita menjadi kaya niki harus ada barengannya untuk nuntut ridha ilahi. Nah, lamun marah niki barengannya, maka perbuatan berusaha niki masuk dalam kategori, masuk dalam kelompok beribadah kepada ilahi. Subhanallah, betapa Allah sangat memberikan nikmat buat yang perlu orang beriman niki. Pertama penyebab niki selaku jemaah sekalian, pertama jadi ibadah enggak sikit karena landasan oleh niki yaitu keimanan. Maka nikilah yang patut kita syukuri sebelah-belahnya jemaah sekalian. Ya tetap ingetin si Al-Qur'an waktu dengan khutbah oleh masjid niki hampir bilang minggu tak pernah bahkan menjadi kewajiban niki. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan marah niki doang ongkatna satu balik menjadi awal ongkat oleh khutbah niki. Niki saya kasih penting niki iman Islam niki sebagai fondasi untuk menyelamatkan rohani niki dari kejamnya siksa neraka kelak di kemudian hari. Allahu Akbar. Jemaah kaum muslimin, jemaah yang ibu bapak sekalian, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala menjadi orang beriman niki. Syukur alhamdulillah jadi dengan beriman niki membuat kita pede dalam hidup niki. Maka apapun yang terjadi dalam hidup yang dulu sebagai orang beriman, kita pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka ketenangan itu akan ada bila manusia ini tetap penuh dalam keimanan, bila manusia ini meyakini akan kebenaran keimanan, bila manusia ini hakul yakin akan terselamatkan kelak di akhirat dengan imannya, maka dunianya pasti tenang jemaah sekalian. Dan ketenangan itu pula didapati dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir dalam pengertian luas jemaah sekalian. Ibadah selaku ini masuk zikir.
daripada baca Quran masuk zikir, daripada ucapan-ucapan kalimat thayyibah niki masuk zikir, daripada menghindari setiap kemaksiatan niki masuk zikir. Niki soal Nabi. Namun menghindari kemaksiatan masuk zikir niki karena tidak ada cerita manusia yang maksiat niki memiliki ketenangan hati. Ketenangan itu hanya didapati oleh mereka yang menghindari kemaksiatan. Sebab hakikat dosa itu adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang mencekik jiwamu. Dilarang cerita dengan berdosa, happy, bergerek-gerek, senyum sana kemari, tidak. Dia seperti dikejar-kejar dan terpalek isi polisi, terpalek jemaah isi neraka ilahi. Mengeri sekali jemaah sekalian. Jadi sekali lagi alhamdulillah, iman niki adalah yang paling utama. Iman adalah penyelamat kita. Semoga iman ini tetap utuh dalam diri ini sampai dengan berakhirnya hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah ya rabbal alamin. Berikan kami kekuatan dalam mempertahankan keimanan ini ya Allah sampai kami berakhir hidup di atas dunia ini ya rabbal alamin. Ya Allah yang menjibas sa'i, jadikanlah kami dan keluarga anak turunan kami tetap utuh dalam menyembah-Mu ya Allah sampai berakhirnya dunia ini ya menjibas sa'i. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya Allah, amartana bil du'a wa wa'tana bi ijabati. Istajib ya Allah du'ana wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa